Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anggota kelompok 1 dan saya atas nama Nur Rokim. Saya ingin menjelaskan tentang satu material dalam kehidupan manusia dan dua klarifikasi material teknik. Satu, material dalam kehidupan manusia. Material teknik merupakan salah satu unsur yang terbanyak dalam pembentukan kerak bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, material teknik memiliki banyak sekali kegunaan. Material teknik dapat ditemui dalam berbagai macam aspek kehidupan seperti kesehatan, bahan konstruksi bangunan, dan dalam aspek kehidupan yang lain. Material teknik merupakan salah satu unsur yang memiliki banyak manfaat yang dirasakan oleh manusia hingga kini. 2. Klarifikasi material teknik. Material adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka material teknik adalah material yang digunakan untuk menyusun sebuah benda dan digunakan untuk perekayasaan dan perancangan di bidang teknik. Material teknik dibagi menjadi dua golongan, yaitu logam, material yang mempunyai daya hantar listrik yang tinggi dengan sifat konduktor yang baik dan tahan terhadap temperatur tinggi, mempunyai titik tinggi, keras, mengkilap, dan tembus cahaya dan dapat dideformasi. Non-logam, material yang tidak mempunyai daya hantar listrik, contohnya adalah polimer dan lain sebagainya. Contoh-contoh bahan: logam, tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, raksa atau merkuri, dan perak. Non-logam, ada polimer, ada komposit, keramik, dan biomaterial. 1. Keramik merupakan suatu bentuk bahan yang terbuat dari tanah liat dan bahan tambahan lainnya yang diproses dengan cara pembakaran. 2. Polimer adalah molekul rantai panjang yang mengandung beberapa ikatan dalam sebuah polimer adalah sebuah molekul hidrokarbon tunggal seperti etilen (C2H4). Karet dan plastik termasuk dalam kelompok ini. Komposit adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisikanya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut. 4. Biomaterial pada dasarnya adalah bahan material dari hasil hayati. Setiap substansi (selain obat) atau kombinasi substansi sintesis atau alami yang dapat dipakai pada periode waktu tertentu sebagai bagian atau keseluruhan sistem yang menggandakan atau mengganti setiap jaringan organ ataupun fungsi tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdullah Rahman, kelompok 1, untuk melanjutkan presentasi, yaitu yang ketiga, pemilihan bahan dalam desain. Biasanya pemilihan bahan berdasarkan sifat-sifat sebagai berikut. Yang ke satu yaitu sifat mekanik, meliputi kekuatan, ketangguhan, kekerasan, keuletan, kegetasan, dan lainnya. 2. Yaitu sifat fisik, seperti heat conductivity, electrical conductivity, heat expansion, dimensi, dan struktur mikro. Yang ketiga yaitu sifat kimia, seperti tahan korasi, aktivitas terhadap bahan kimia. Faktor lain juga harus dipertimbangkan dalam desain, yaitu teknologi yang tersedia untuk pengolahan bahan tersebut sampai menjadi produk yang siap digunakan. Lalu faktor ekonomis, misalkan
harga bahan, ongkos produk, lalu availability dari bahan, seperti apakah bahan tersedia di pasaran, di mana dapat mudah didapatkan, dan seberapa banyak bahan yang ada. Yang keempat, yaitu klasifikasi bahan teknik. Penggunaan bahan teknik harus dengan tepat. Dalam dunia teknik, mesin biasanya sifat mekanik memegang peranan sangat penting. Di samping beberapa sifat kimia, atau terutama sifat tahan korasi, atau sifat thermal dan sifat fisik. Korasi merupakan masalah yang sangat serius dalam dunia teknik, dan akan dibahas dari kelompok sifat fisik, density, berat atau jenis. Kadang-kadang perlu dipertimbangkan. Struktur mikro biasanya perlu dipelajari secara khusus, karena struktur mikro berkaitan erat dengan sifat-sifat lain. Untuk komponen yang nantinya akan terkena panas, tentunya sifat thermal menjadi penting. Panas, jenis specific head conductivity, dan thermal expansion seringkali harus diperhitungkan. Lalu yang kelima, sifat-sifat mekanik bahan teknik ialah sifat logam yang dikaitkan dengan kelakuan logam tersebut jika dibebani dengan beban mekanik. Penggunaan bahan-bahan teknik secara tepat dan efisien membutuhkan pengetahuan yang luas akan sifat-sifat mekanisnya. Beberapa sifat mekanik yang penting antara lain, 1. Kekuatan, yaitu kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah. Yang kedua, kekerasan, yaitu didefinisikan sebagai kemampuan bahan untuk tahan terhadap penggoresan, pengikisan, indentasi, atau penetrasi. Yang ketiga, kekenyalan, ialah kemampuan bahan untuk menerima beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. 4. Kelakuan, ialah kemampuan bahan menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk, deformasi atau defleksi. 5. Plastisitas, ialah kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastik yang permanen tanpa mengakibatkan bahan itu patah. 6. Ketangguhan, ialah kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan. 7. Kelelahan, yaitu kecenderungan pada logam untuk patah bila menerima tegangan yang berulang-ulang, yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastisisnya. 8. Merangkak, yaitu kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik, merupakan fungsi waktu pada saat bahan tadi menerima beban yang besarnya relatif tetap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pengujian sifat mekanik. Pengujian sifat mekanik, pengujian biasanya dilakukan terhadap sampel uji bahan yang disiapkan menjadi spesimen atau batang uji dengan bentuk dan ukuran yang standar. Nah, pengujian mekanik ini perlu diketahui dibagi atas 5, yaitu yang pertama pengujian tarik, pengujian kekerasan, pengujian pukul tekik, dan pengujian kelelahan, dan yang terakhir yaitu pengujian krep atau merangkak. Yang pertama yaitu pengujian tarik. Pengujian tarik atau tensile test, bentuk batang uji tarik. Batang uji tarik ini dipasang pada mesin tarik, dijepit dengan pecekam dan ditarik pada ujung-ujungnya ke arah memanjang secara perlahan dengan gaya yang sama.
Nah, di gambar ini kita lihat bahwasanya ini merupakan sampel uji yang akan diukur dengan bentuk yang standar. Biasanya ini mengacu terhadap ISO yang digunakan. Nah, batang uji ini dipasang di tensile strength atau alat uji tarik, biasanya disebut dengan UTM. Nah, ini ditarik dengan beban yang sama. Lanjut yang kedua yaitu uji kekerasan. Uji kekerasan sering dinyatakan sebagai kemampuan untuk menahan indentasi, penetrasi, atau abrasi. Pengujian kekerasan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kekerasan Brinell, kekerasan Rockwell, kekerasan Vickers, kekerasan Mayer. Yang kelima, micro hardness test. Nah, biasanya kalau yang micro hardness test ini digunakan untuk uji kekerasan yang kecil, contohnya uji kekerasan karet seperti itu. Nah, ini yang kesatu adalah kekerasan Brinell. Mari kita lihat. Pengujian Brinell digunakan bola baja yang dikeraskan sebagai inditor. Inditor ini ditusukkan kepada penguji kekerasan yang paling permukaannya logam yang diuji dengan gaya tekan tertentu selama waktu tertentu pula antara 10 sampai 30 detik. Pada pengujian kekerasan Brinell yang standar digunakan bola baja yang dikeraskan berdiameter 10 mikron. Gaya tekan sekitar 3000 kilo untuk pengujian kekerasan baja atau 1000 atau 500 kilo untuk kekerasan non logam atau non ferros yang lebih lunak. Lama penekanannya 10 sampai 15 detik. Tetapi mengingat kekerasan bahan uji dan juga tebal bahan, supaya tidak terjadi indentasi yang terlalu dalam atau terlalu dangkal, boleh digunakan gaya tekan dengan indentor dengan diameter yang berbeda, asalkan selalu dipenuhi persyaratan P/2 sama dengan konstan. Nah, artinya apa? Untuk kekerasan Brinell itu tidak lain, dia hubungannya dengan waktu. Artinya ketika kita mengukur seumpamanya bahan logam dengan non logam itu berbeda. Nah, perbedaannya itu dilihat dari waktunya. Nah, di sini kita lihat ini contoh gambar alat uji kekerasan Brinell ya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah kekerasan Rockwell. Nah, cara ini biasanya umum ya, karena umum digunakan di pabrik-pabrik karena alat ini simple gitu, cara pengukurannya itu simple, jadi memudahkan para operator untuk melakukan kekerasan uji. Pengertiannya di sini pada cara Rockwell pengukuran langsung dilakukan oleh mesin dan mesin langsung menunjukkan angka kekerasan dari yang diuji. Cara ini lebih cepat dan akurat. Nah, ini adalah kelebihannya dari cara pengujian kekerasan Rockwell ya. Nah, pada cara Rockwell yang normal, mula-mula permukaan logam yang diuji ditekan oleh indentor dengan gaya tekan 10 kilo. Beban awal atau minor load P0 sehingga ujung indentor menembus permukaan sedalam H. Setelah itu penekanan diteruskan dengan memberikan beban utama yaitu major load sehingga selama beberapa saat. Kemudian beban utama dilepas, hanya tinggal beban awal. Saat itu kedalaman penetrasi ujung indentor adalah HT. Nah, di sini gambar alat uji kekerasan Rockwell. Nah, di sini kayak pembacaannya itu jarum indikator. Nah, ini kita biasanya itu memutar yang ini, pedal ini sampai beban 10 kilo lalu dilepas. Nah, lalu terbaca di sini. Nah, ini sangat memudahkan, sangat simpel, dan cara ini lebih cepat dan akurat. Kita lanjut yaitu pengujian kekerasan Vickers. Adapun pengujian kekerasan Vickers merupakan pengujian kekerasan ini tidak tergantung pada besarnya gaya tekan, tidak seperti pada Brinell dengan gaya tekan yang berbeda.
akan ditunjukkan hasil sama untuk bahan yang sama. Dengan demikian, Vickers dapat mengukur kekerasan bahan mulai dari yang sangat lunak, yaitu 5 HV, hardness Vickers ini, sampai yang amat keras yaitu 1500 HV, hardness Vickers. Tanpa perlu mengganti gaya tekan. Besarnya gaya akan digunakan dapat dipilih antara 1 sampai dengan 120 kilo. Tergantung dari kekerasan atau ketebalan bahan yang diuji agar diperoleh tanpa tekanan yang mudah diukur dan tidak ada unfill effect. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk kapasitas kekerasan hardness Vickers itu dari yang lunak yaitu 5 HV sampai dengan yang keras yaitu 1500 HV. Nah, ini untuk gaya tekannya itu tidak berbeda seperti kekerasan Brinell. Walaupun tekanannya berbeda, tetapi hasil yang ditunjukkan adalah sama. Nah, itu untuk kekerasan Vickers. Yang keempat yaitu kekerasan Meyer. Kekerasan Meyer, kekerasan mengukur dengan cara yang hampir sama seperti Brinell yang menggunakan indentor bola. Hanya saja angka kekerasannya tidak dihitung dengan luas permukaan tanpa tekan, tetapi hitungan dengan luas frekuensi tanpa tekan. Nah, jadi untuk mengukur berapa kekerasan dari bahan yang diuji, ini menggunakan rumus YPM sama dengan 4P per Pi D kali 2, di mana P gaya tekan dengan satuan kilo, D diameter tanpa tekan dalam menggunakan satuan milimeter. Nah, ini dibagi aja dengan Pi D per 2. Nah, D ini adalah diameter dari tanpa tekannya dikali 2. Seperti itu. Kelima yaitu micro hardness test. Micro hardness test ini pengukuran kekerasan pada daerah yang sangat kecil, misalnya pada salah satu struktur mikro atau pada lapisan yang sangat tipis, misalnya pada lapisan electroplating. Angka kekerasan knop dihitung sebagai berikut. HK sama dengan 14,229 P per 12, di mana P gaya tekan, I sama dengan panjang diagonal tanpa tekan yang panjang mikron. Ini dalam bentuk satuan mikron ya teman-teman. Mengingat bentuk indentor, maka knop akan menghasilkan indentasi. Indentasi ini bentuk dari ujung indikator hardness itu. Nah, kita lihat dari gambar ini ujungnya. Nah, indentasi itu ini bekasnya. Indentasi yang sangat dangkal atau dibandingkan dengan Vickers, sehingga sangat cocok untuk menguji kekerasan pada lapisan yang sangat tipis atau getas. Nah, ini digunakan biasanya di pabrik-pabrik, yaitu bahan-bahan yang getas atau yang bisa disebut agak-agak lunak gitu. Nah, ini kita lihat, ini berbentuknya kayak diamond gitu. Nah, ini diukur berapa diameternya. Nah, dan dimasukkan rumus ini. Dari hasil itu kebacalah berapa kekerasan dari suatu bahan itu. Ada juga saya pernah nemuin ini untuk harness yang berbentuk ini. Itu dia berbentuk diamond, lalu dia ada kaca pembesarnya gitu, dipaskan antara diameternya, lalu ditekan enter, dia langsung memunculkan hasilnya gitu. Itu lebih efisien waktu sih, dan itu biasanya sering ada di perusahaan yang mengukur kekerasan dengan mikrotest ini gitu. 3 yaitu pengujian pukul takik atau disebut dengan impact strength, yaitu ketangguhan terdapat beban kejut pada batang uji yang bertakik not stocks
Logam yang getas akan memperlihatkan impact strength yang rendah. Hasil ukur hanya untuk membandingkan sifat bahan dengan bahan lain, apakah suatu bahan mempunyai sifat ketangguhan yang lebih baik daripada bahan yang lain. Nah, untuk impact ini itu secara dasarnya membandingkan antara bahan A dengan bahan B itu sama atau tidaknya gitu. Dari hasil itu dapat dilihat apakah bahannya sama atau tidak gitu. Nah, impact strength ini biasanya perlu juga dikalibrasi ya teman-teman, berapa sih daya tekannya ini. Nah, itu biasanya dikalibrasi. Nah, kalibrasi itu sendiri adalah melihat berapa sih gaya yang ditekan, yang diberikan oleh impact ini gitu. Oke. Yang keempat atau yang D, kelelahan. Apa itu kelelahan? Yaitu kerusakan yang diakibatkan oleh beban tegangan yang diberikan secara berulang-ulang. Faktor yang berpengaruh terhadap sifat kelelahan itu ada 3. Yang pertama, konsentrasi tegangan. Yang kedua, ukuran atau dimensi. Yang ketiga, kondisi permukaan. Nah, kondisi permukaan ini berpengaruh pada 4 ini. Yang pertama, kekerasan permukaan. Yang B, kekuatan permukaan. Yang C, residual compressive stress. Yang D adalah korosi. Nah, ini biasanya uji kelelahan ini dilakukan oleh, biasanya kalau uji kelelahan ini dilakukan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu pengujian Krebs atau merangkap. Nah, kita lihat dari diagram ini ada 3 fase di sini. Di dalam diagram ini ada 3 fase. Yang pertama adalah primary Krebs, yaitu terjadi saat setelah pembebanan. Pada tahap ini kenaikan renggangan mula-mula cepat lalu menurun. Nah, ini pada posisi yang pertama. Nah, pada tahap kedua yaitu kenaikan renggangan. Laju Krebs atau Krebs rate akan konstan dinamakan steady state Krebs. Nah, ini pada posisi yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu pada tahap ketiga laju kenaikan renggangan berjalan dengan cepat dan akhirnya bahan tadi akan putus. Dalam peristiwa di atas, tegangannya adalah konstan. Nah, pada posisi yang ketiga ini, perubahan pada bebannya yaitu putus. Nah, ketika sampai putus itu terjadi tegangan yang konstan gitu. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang atau kurang berkenaan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.